Nama saya Niko Simanjuntak dengan 11.441. Ini saya akan menjelaskan dokumen yang ke-6 itu. Dokumen ke-6 yang terdiri dari 4 tugas. Bisa. Oh, tugas. Di sini kita selanjutnya itu kerjakan seluruh tugas dengan struktur file modular gunakan file.h, .c, dan menc. Gunakan fungsi parameter pointer dan pengolahan array atau string sesuai kebutuhan tugas. Tugas harus disertai komentar kode, uji coba dan analisis singkat hasil. Membuat satu folder dengan struktur rapi untuk setiap tugas. Tugas yang pertama itu mencari nilai minimum dan maksimum dari array modular plus pointer. Buat program modular untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array integer menggunakan pointer. Program dibagi jadi pertama itu array start.h versi fungsi, array start.c menjadi fungsi dan menc menaruh input array dan memanggil fungsi. Program pertama harus dibuat seperti ini. Menggunakan pointer untuk mengembalikan nilai minimal dan maksimum. Contoh inputnya seperti ini dan outputnya seperti ini. Langsung masuk ke kodenya. Ini itu setelah kita buat di sini array start.c ini. Nah, jadi di sini itu tugas kita itu untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array. Kita masuk ke array start.h ini. Ini kita buat index array start_h ini. Kita void cari max integer r, integer n, integer min, dan integer max. Ini terakhir kita buat ini indif. Nah, di sini adalah ini adalah untuk jika file ini diinput 2 kali saat kompilasi. Dan kemudian itu define array ini adalah untuk menandai bahwa isi file ini akan digunakan. Kemudian ini untuk mendeklarasikan fungsi yang akan digunakan dimensi. Nah, dan ini adalah untuk menutup blok pengecekan itu if and def. Kita masuk ke array start.c-nya. Nah, di sini itu kita buat di sini untuk array start.h ini untuk menyertakan header-nya agar definisi fungsi sesuai dengan deklarasinya. Nah, kemudian masuk ke ini void cari min max, integer r, integer n, integer min. Nah, di sini itu adalah array ini itu adalah array input dan n ini adalah jumlah elemennya. Dan min dan max ini adalah pointer ke hasil minimum dan maksimum yang akan diisi intinya. Nah, kemudian di sini min r0 ini dan max r0 ini adalah inisialisasi nilai min max dengan elemen pertama. Dan for integer i sama dengan 1 itu lebih kurang n di plus ini adalah ini adalah loop dari indeks yang pertama sampai yang akhir. Nah, jika elemen lebih kecil dari min, maka update-nya akan dia update minnya. Kalau lebih besar dari max, maka update max. Kita langsung masuk ke kode utamanya, mensinya. Nah, di sini seperti biasa, tombol sini include video.h ini adalah ini untuk headernya untuk fungsi scanf dan printf. Nah, ini adalah pustakanya untuk di sini kita buat menyertakan header fungsi jaringan max-nya. Itu integer main-nya adalah fungsi utama dari program. Kemudian dari sini program akan dieksekusi. Di sini integer n ini integer n printf jumlah elemen scanf %d dan n ini. Nah, ini untuk jumlah elemen array. Nah, di sini integer r printf masukkan elemen for integer i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus ini adalah untuk deklarasi array dan pengisian nilainya dari input pengguna. Nah, kemudian di sini integer min max. Nah, cari min max r array n dan min dan max. Ini adalah untuk panggil fungsi dan kirim pointer ke min dan max. Di sini printf nilai minimum d slash n, printf nilai maksimum d slash n adalah untuk menampilkan hasilnya nanti. Ini untuk
minimum, ini untuk maksimumnya. Ini dari terminal ini untuk mengakhiri programnya. Langsung mencoba programnya. Ini karena kita buat tugas yang pertama. Kita akan menggabungkan dua filenya ini. Tidak seperti biasanya. Di sini menggabungkan dua file. Di sini disuruh kita masukkan jumlah elemennya. Di sini kita buat jumlah elemennya 6. Dan kita masukkan ke 6 jumlah elemen tersebut, yaitu 5, 7, 2, 9, 1, 6. 9, 1, 6. Nah, di sini artinya akan keluar itu nilai minimumnya 1 dan nilai maksimumnya 9. Nah, kita uji dengan nilai minus dan positif. Buat seperti 1, 4, 5, 10. Jumlah elemennya kita buat 5 dulu. 5 dan 0, minus 10, 9, minus 1. Sama, dan 2, kemudian 1. Nah, di sini nilai minimumnya 10 dan nilai maksimumnya 9. Kita masuk ke tugas yang kedua. Nah, di sini yang tugas kedua itu adalah untuk mengelola daftar nama menggunakan array pointer dan modularisasi. Nah, buat program untuk menyimpan dan mencetak daftar mahasiswa menggunakan array of string dan pointer. Pertama itu gunakan char atau nama karakternya 10 untuk menyimpan nama. Gunakan pointer dan loop untuk membaca dan mencetak nama. Gunakan fungsi void cetak nama. Jumlah yang didefinisikan di file terpisah. Nah, langsung masuk ke kodenya. Di sini kita masuk nama util.h. Nah, yang tadi kalau di sini if def nama util for h define metode void cetak nama. Nah, ini adalah untuk mencegah headernya agar dibaca lebih dari sekali saat dikompilasi, dan define ini untuk menandai bahwa file nama util.h ini sedang didefinisikan. Nah, void cetak nama ini char r ini untuk deklarasi fungsi cetak nama. Char r ini adalah array pointer ke string atau nama. Nah, dan jumlah ini adalah banyaknya nama. Dan endif adalah untuk membentuk blok if and def. Nah, kita langsung masuk ke nama util.c-nya. Nah, di sini kita buat ini include stdio.h ini. Ini adalah untuk fungsi printf. Nah, util.h ini adalah untuk menjamin deklarasi fungsinya sesuai. Nah, kita buat sini void cetak nama char array ini. Printf for integer i dengan 0 ini lebih kecil jumlah i plus. Nah, ini adalah char r ini adalah array pointer ke nama. Nah, loop ini akan mencetak tiap nama dengan nomor urut i plus 1. Nah, kemudian %s ini adalah digunakan untuk mencetak string atau nama. Nah, kita masuk ke minisinya. Nah, di sini kita buat di sini include stdio.h ini adalah untuk fungsi printf dan scanf header file utamanya. Nah, kemudian di sini stdio.h ini adalah untuk alokasi memori dinamis seperti malloc dan free. Nah, ini string.h ini adalah seperti strln dan strcpe untuk manipulasi stringnya. Dan nama util.h ini agar bisa pakai fungsi cetak nama yang tadi. Nah, kemudian di sini pelajaran ini mulai dari sini, ini program utamanya mulai dari sini nanti akan dieksekusi pertama kali kalau kita men programnya. Di sini integer jumlah f masukkan jumlah nama f %d, jumlah ini adalah input jumlah nama yang akan disimpan. Kemudian di sini adalah coba di sini char name 10. Nah, array pointer ke string maksimal 10 nama gitu.
Nah, kemudian di sini for integer i sama dengan 0, i kurang jumlah i plus plus, dan f nama ke persen d. Nah, ini adalah menggunakan buffer untuk menampung input nama sementara. Keyboard scan f persen s buffer. Nah, di sini adalah baca string, tidak memakai spasi. Nah, kemudian nama i dengan char malloc strn buffer plus 1. Di sini adalah alokasi memori sebesar panjang string tambah 1. Nah, kemudian di sini cetak nama koma jumlah. Nah, di sini adalah bentuk panggil fungsi untuk menampilkan semua nama. Dan sini for integer i sama dengan 0, i kurang jumlah. Di sini adalah membebaskan memori yang sudah dialokasikan dengan malloc tadi. Nah, kemudian di sini return 0 ini menandakan programnya sudah selesai. Kita coba menjalankan fungsi tugas yang kedua. Coba seperti tadi, gabungkan dua file sama util.c. Ini dia meminta kita untuk memasukkan nama. Kita buat Andi, kemudian Budi, kemudian tadi. Nah, kemudian tadi masukkan jumlah nama. Oh, salah tadi. Kita coba ulangi. Coba pt sama util util.c. Oh, util buat. Nah, nah, jumlah namanya ya. Terus kita jumlah namanya kita buat sini 3. Kita buat nama yang pertama itu pertama Andi, Andi, Budi, dan Citra. Nah, daftar namanya itu Andi, Budi, dan Citra. Sesuai dengan yang diberikan, ini kita mencoba lagi dengan 5 nama, 5. Coba sini itu Andi, Budi, Citra, Budi. Nah, ini 5 nama, daftar namanya 5. Dengan yang diberikan, kita masuk ke tugas yang ketiga. Itu kita masuk ke sini, kita baca di sini terlebih dahulu. Tugas yang ketiga itu adalah untuk menyalin dan membalik string modular plus pointer. Nah, untuk buat program modular yang pertama itu membaca satu string, kedua itu menyalin string ke array baru, ketiga itu membalik string tersebut secara karakter per karakter. Menggunakan pointer untuk proses salin dan membalik string dan gunakan dua fungsi. Nah, sini kita langsung masuk ke buatnya. Ini kita beri until.h. Nah, di sini kita buat if and def nolin for h define string.h put salin string wait balik string. Nah, ini itu adalah untuk mencegah duplikasi saat di include. Nah, void salin string ini adalah str ini untuk mendeklarasikan fungsi penyalinan string karakter per karakternya, dan void balik string ini adalah untuk mendeklarasikan fungsi untuk membalik string menggunakan pointer. Yang di sini adalah penutup header code-nya, if and def ini. Nah, kita masuk ke ini ke string util.c ini. Nah, di sini itu kita buat string data ini. String ini adalah untuk fungsi strlen yang dibawakan di balik string. Nah, string util data ini adalah untuk menyertakan
deklarasi fungsi-fungsi kita. Nah, ini termasuk void salin string, val src, chardes. Nah, di sini adalah untuk pointer ke karakter dari string sumber dan tujuan. Nah, ini loop terus menyalin satu karakter dari src ke des. Nah, des ini des sama dengan src ini adalah untuk menyalin isi karakter rc plus dan des ini nah untuk pindah ke karakter berikutnya. Nah, setelah loop ini des slash 0 ini mengakhiri string tujuan dengan null terminator. Nah, ini fungsi balik stringnya. Kita balik ini void balik string start str dan awal sama dengan str. Nah, awalnya ini adalah pointer ke karakter pertama dan akhirnya itu adalah pointer ke karakter terakhir string atau pakai strln. Nah, kita masuk ke sini while awal kurang akhir lebih kecil akhir. Nah, kartun awal sama dengan akhir sama dengan 10. Ini adalah untuk menukar karakter dari depan dan belakang secara in place. Nah, ini digunakan untuk sebagai tempatnya sementara. Setelah swap awal maju, akhir mundur. Nah, berakhir saat mereka bertemu. Nah, kita langsung masuk ke code mensinya. Nah, di sini kita sini biasa include std.h ini untuk fungsi utamanya header filenya itu untuk scan f dan printf. Nah, di sini string data ini adalah agar bisa pakai fungsi salin string dan balik string. Di sini integer main rsc 100 des 100 ini adalah untuk mengklasifikasikan dua array string sumber src itu tujuan atau des. Nah, input string dari pengguna itu kita buat di sini salin string src des printf hasil salinan. Nah, salin isi src ke des menggunakan pointer lalu dicetak hasil salinannya. Mulai itu balik string des printf setelah dibalik s plus n des. Nah, untuk mencetak hasil setelah dibalik. Nah, kita buat sini return 0 untuk mengakhiri seperti itu untuk mengakhiri programnya. Langsung masuk ke menjalankan code-nya. Tugas 3 buat seperti tadi. Kita gabungkan dua filenya. Kita buat string itu test. Di sini kita mau suruh memasukkan stringnya. Jadi stringnya itu ini kita buat elektro. Dia akan membalik nanti. Nah, ini hasil salinannya elektro, kemudian hasil dibaliknya jadi or tele. Kita buat menguji dengan huruf besar huruf kecil. Nah, dia kebalikannya juga akan menggunakan huruf kecil sesuai dengan urutan yang kita masukkan tadi. Nah, kita langsung masuk ke tugas yang keempat. Sesuai dengan yang bukan. Tugas sampai itu untuk menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array. Nah, buat program untuk penerimaan input matriks 2D berukuran tetap 3x3 lalu hitung total seluruh elemen menggunakan pointer matikan untuk akses terus modular. Nah, kita langsung masuk ke code-nya. Nah, di sini kita ini if ndx matrix util underscore h define hanya adalah header quote mencegah duplikasi saat include. Nah, integer total ini baris ini adalah clarif fungsi. Nah, integer met3 ini pointer ke array yang tiap barisnya punya 3 kolom. Nah, baris ini adalah jumlah barisnya. Ini adalah untuk menutup boardnya df dan df. Langsung masuk ke sini matrix util.c-nya. Nah, di sini kita buat di sini include matrix util.c ini adalah untuk menginclude deklarasi fungsi dari matrix util.h. Nah, kemudian di sini integer total matrix dari mat 3 berbaris. Nah, adalah deklarasi total awalnya. Dan di sini buat integer i sama dengan 0, i lebih kecil baris, i plus plus. Ini adalah penjelasan pointer aritmatikanya. Mat plus 1 tambah j baris plus 1 baris ke i. Kemudian mat plus i ini tambah j ini kolom ke j pada baris itu dan nilai sebenarnya alias mat.
Kemudian kita buat sini return total untuk mengembalikan hasil penjumlahan semua elemennya. Kita langsung masuk ke fungsinya. Nah, di sini kita buat seperti biasa include stdio.hine adalah fungsi header, file headernya itu fungsi printf dan scanf. Nah, di sini include curriculum.hine ini adalah untuk deklarasi fungsi total matrix. Nah, ini integer main mulai dari sini program akan dieksekusi pertama kali di sama programnya. Integer main integer net 33 inilah deklarasi array 2D berukuran 3 kali 3. Kalau sini printf masuk elemen matrix 3 kali 3. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil 3, i plus plus. Nah, loop 2 tingkat untuk input setiap elemen dari pengguna. Nah, integer total sama dengan total matrix net 3. Printf total elemen d. Nah, ini adalah untuk memanggil fungsi total matrix dan array dan jumlah barisnya 3. Dan akan mencetak hasilnya. Nah, kemudian sini return untuk mengakhiri programnya. Kenapa integer? Nah, kalau kita integer mat 3 karena itu berarti pointer ke array berisi 3 integer. Nah, cocok untuk mewakili setiap baris matriks 3 kali 3. Nah, kita langsung masuk ke langsung programnya. 4. Tadi menggabungkan dua file matriks betul dan ini. Oke. Kita langsung masukkan elemen matriksnya. Di sini dikatakan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 kita buat spasi 4 ulangi. Nah, ulangi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, total elemennya itu 45. Ini kita buat di sini dengan angka 0. Kita coba dengan angka 0, dengan negatif 0, min 3, 7, 1, 2, 3, 1, 2. Nah, di sini kalau tanggal 19. Nah, programnya berhasil. Sekian hasil review saya. Terima kasih.